Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film Liam Neeson yang paling terbaru dan pastinya tidak akan pernah kaleng-kaleng. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun namun terpaksa ia harus kembali turun gunung lagi demi memberantas para kelompok teroris. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Doreen yang saat itu sedang duduk bersama temannya di dalam mobil dekat rumah makan. Terungkap fakta jika Doreen ini merupakan ketua teroris yang sekarang tengah mempersiapkan pengeboman untuk mengincar 2 orang pejabat. Namun secara bersamaan terlihat ada seorang guru dan beberapa murid melintas hingga mereka pun harus ikut menjadi korban. Setelah melancarkan aksinya, Doreen dan anak buahnya segera menukar mobil dengan yang baru, lalu Doreen pun pergi jauh keluar kota untuk menghilangkan jejak. Adegan berpindah ke seorang pria paruh baya bernama Finbar. Terlihat saat itu Finbar sedang bersama Sheriff untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka berdua ingin menyalurkan hobi mereka, yaitu menembak. Diberitahu kalau Finbar ini sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran senior paling dihargai. Namun hal itu tidak diketahui oleh si Sheriff. Selesai latihan menembak, Finbar bergegas pergi pulang ke rumahnya yang berada di suatu desa terpencil. Terlihat di sana ada tetangga Finbar yang sangat baik, bahkan sudah menganggap Finbar sebagai adik kandungnya sendiri. Bukan hanya itu, Finbar juga ternyata sering makan bersama dengan si tetangganya tersebut. Selesai makan, Finbar bergegas keluar rumah. Namun tak sengaja ia menemukan sebuah daun di kaca mobilnya. Diberitahu kalau tanda daun tersebut adalah tanda kalau Finbar harus menjalankan aksi brutalnya, yaitu menjadi seorang pembunuh bayaran. Kemudian Finbar masuk ke dalam mobil dan di sana juga sudah ada foto beserta lokasi keberadaan target yang harus Finbar habisi. Dengan cepat Finbar langsung pergi ke kota untuk menuju ke sebuah kafe karena diketahui targetnya berada di kafe tersebut. Setibanya di kafe yang dituju, Finbar masuk ke dalam dan mulai mengawasi si target. Ini dia target Finbar yang bernama Raymond yang dulunya merupakan anggota gangster. Akan tetapi sekarang Raymond sudah insaf dan bekerja sebagai penyanyi lagu rohani. Singkat cerita, Finbar sudah berhasil menculik Raymond dan sekarang ia sedang membawa Raymond menuju tempat yang sepi. Kemudian Finbar mengajak Raymond masuk ke dalam hutan sambil membawa bibit pohon pinus. Lalu Finbar memaksa Raymond untuk menggali tanah yang mana lubang dari tanahnya itu akan dipakai kuburan untuk Raymond sendiri. Diberitahu jika bibit pohon pinus yang ada di sana semuanya adalah kuburan dari semua target Finbar. Selesai menggali tanah, Finbar memberikan waktu 2 menit apabila Raymond ingin mengucapkan kata-kata terakhir. Di sini Raymond mengatakan kalau dulu ia memang anggota gangster yang kejam, akan tetapi setelah insaf ia baru bisa mengerti akan arti kehidupan dan kebahagiaan. Raymond sangat yakin kalau selama Finbar menjadi seorang pembunuh bayaran maka hatinya tidak akan pernah tenang. Mendengar hal tersebut, Finbar sedikit tersentuh, namun pada akhirnya Finbar tetap menghabisi Raymond.
Adegan berpindah ke seorang pria bernama Robbie yang merupakan penghubung antara klien dengan para pembunuh bayaran atau bisa disebut calonnya bagi para pembunuh bayaran. Saat itu Robbie tengah memberikan tugas kepada seorang pembunuh bayaran junior bernama Jack. Tak lama Finbar juga datang ke sana untuk mengambil bayaran kepada Robbie atas pekerjaannya barusan. Terlihat ia disambut baik oleh istri Robbie dan sempat berpapasan dengan Jack si pembunuh bayaran junior. Kemudian Finbar masuk ke ruangan Robbie dan segera memberitahu kalau pekerjaan Finbar menghabisi Raymond sudah selesai. Robbie pun memberikan uang bayarannya kepada Finbar sambil memuji pekerjaan Finbar yang tidak pernah gagal tatkala menghabisi targetnya. Namun di sini Finbar selalu terngiang dengan perkataan Raymond si targetnya tadi. Hingga pada akhirnya Finbar mengatakan kalau dirinya akan pensiun dari pembunuh bayaran. Mendengar hal itu Robbie tampak kaget dengan keputusan Finbar yang tiba-tiba memilih pensiun. Di sini Robbie mencoba merayu Finbar dan menyuruhnya untuk memikirkan ulang atas keputusannya tersebut. Akan tetapi Finbar sudah bulat untuk pensiun dan akan memulai kehidupan barunya dengan bertani. Robbie yang sudah lama kenal dengan Finbar, ia pun akhirnya menghormati keputusan Finbar. Setelah itu Finbar langsung pergi ke sebuah toko untuk membeli bibit tanaman karena mulai sekarang dirinya akan menjadi seorang petani. Kemudian Finbar pulang ke rumah dan memulai bertani di lahan dekat rumahnya. Terlihat si tetangga yang tampak senang karena si tetangga tahu siapa sebenarnya Finbar dan sangat ingin melihat Finbar pensiun dari pekerjaannya itu seperti sekarang. Keesokan harinya tak sengaja Finbar berpapasan dengan seorang bocil bernama Moya yang sedang memancing. Diketahui Moya ini tinggal satu desa dengan Finbar sehingga Finbar sudah mengenalinya. Ketika Moya sedang mengobrol dengan Finbar, tak sengaja Moya malah menjatuhkan kotak makanan berikut dengan makanannya. Terlihat Moya yang sangat panik dan Finbar juga sempat melihat leher Moya yang berengap. Merasa kasihan dengan Moya, Finbar pun berinisiatif untuk mendatangi ibunya Moya yang bekerja di sebuah kafe. Setelah bertemu, Finbar mengatakan jika dirinya tak sengaja telah menjatuhkan kotak makanan Moya. Dan Finbar meminta si ibu agar tidak memarahi Moya karena ia tidak bersalah. Finbar juga berjanji akan mengganti makanan tersebut pada hari esok. Finbar melakukan hal ini karena ia merasa kasihan kepada Moya dan supaya Moya tidak dimarahi oleh ibunya. Great, well, thanks for the heads up. Lalu ketika Finbar hendak pulang, ia kembali bertemu dengan Moya yang terlihat sedang ketakutan. Di sini Finbar mengatakan kalau Moya tidak perlu takut sebab dirinya akan mengganti makanan tersebut. Kemudian Finbar pun mengantarkan Moya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di sana muncul seorang pria bernama Curtis yang mengaku sebagai paman Moya. Curtis pun sempat menanyakan kepada Moya di manakah makanan yang ia minta. Artinya kotak makanan yang tadi sore dijatuhkan Moya adalah milik Curtis. Sementara itu Finbar hanya merasa heran karena ia belum pernah melihat Curtis sebelumnya. Setelah Finbar pergi, kita akhirnya diberitahu kalau Curtis ini merupakan salah satu anak buah Doren yang kita lihat di awal film. Doren adalah ketua teroris yang dulu menghabisi 2 pejabat dan sekarang Doren beserta anak buahnya tengah bersembunyi di gudang belakang rumah Moya. Keesokan harinya Finbar datang lagi ke rumah Moya untuk memberikan makanan yang sebelumnya ia janjikan sebagai pengganti makanan yang kemarin dijatuhkan Moya. Setelah memberikan makanan itu kepada ibu Moya, Finbar juga melihat Moya yang tengah merenung seorang diri sambil memegang sebuah peluru. Dengan segera Finbar meminta peluru tersebut dan melihat tangan Moya sekarang pada bengep lagi. Di sini akhirnya Finbar menyadari kalau yang Moya takuti adalah Curtis bukan ibunya. Karena kita tahu jika Curtis selalu arogan dan bersikap tidak baik. Tak lama dari itu Curtis datang ke sana dan langsung meminta makanan kepada si ibu. Bahkan Curtis juga sempat menghina dan merendahkan Finbar. Curtis hanya ceplas-ceplos sembarangan dan tentu itu membuat Finbar merasa tidak enak.
Setelah Curtis pergi, si ibu bercerita kalau dirinya terpaksa menampung Curtis sebab Curtis adalah adik ipar dari mendiang suami si ibu. Siang harinya Finbar pergi dengan membawa peluru yang tadi dipegang Moya menuju ke kediaman Robbie, si calo pembunuh bayaran. Setibanya di sana, Finbar memberikan peluru tersebut kepada Robbie sambil bertanya apakah Robbie tahu seseorang bernama Curtis. Mendengar nama Curtis, Robbie sempat terkejut lalu menyuruh Finbar untuk menjauhi orang tersebut. Namun di sini Finbar mengatakan kalau dirinya akan menghabisi Curtis. Sebab dirinya tidak suka dengan tingkah laku Curtis yang arogan ditambah selalu membuat Moya tidak nyaman. And that's his message for her to keep quiet. Singkat cerita, Finbar terlihat sedang mengawasi Curtis yang saat itu tengah berenang di pantai. Setelah selesai berenang, Finbar mencoba menawari Curtis tumpangan hingga akhirnya Curtis mau menumpang di mobil Finbar. Di sini Curtis dengan songong mengatakan apakah Finbar mempunyai sebuah senapan. Finbar pun mengiyahkan lalu menunjukkan senapan tersebut, tapi tiba-tiba dengan segera Finbar membawa Curtis ke tempat di mana ia biasa mengubur para targetnya. Namun ketika membuka bagasi mobil, ternyata Curtis mencoba melawan Finbar lalu bergegas kabur hingga inilah yang terjadi. Ketika Finbar benar-benar akan menghabisi Curtis, peluru Finbar malah macet hingga Curtis mempunyai kesempatan untuk melawan. Untungnya bersamaan dengan itu tiba-tiba ternyata orang yang menghabisi Curtis adalah Jack, yaitu si pembunuh bayaran junior. Bahkan Jack juga bersedia menggali tanah untuk menguburkan Curtis karena ternyata Jack sangat ngefans kepada Finbar. Beberapa hari kemudian Doreen dibuat bingung karena Curtis tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Lalu salah satu anak buahnya mengatakan kalau sekarang mereka telah menjadi buronan paling dicari dan kemungkinan Curtis telah ditangkap polisi. Untuk itu anak buahnya juga mengajak Doreen supaya pergi dari wilayah ini sekarang juga. Akan tetapi Doreen menolak pergi sebelum mengetahui pasti di mana sebenarnya Curtis. Kemudian Doreen mendatangi ibunya Moya untuk bertanya apakah si ibu tahu Curtis ada di mana. Si ibu mengatakan kalau Curtis mungkin saja pergi karena sudah bosan menjadi anak buah Doreen. Mendengar hal itu, Doreen langsung mencekik si ibu sambil mengatakan kalau ia akan menghabisi si ibu. Pada akhirnya si ibu memberitahu kalau Doreen sebaiknya mendatangi seseorang bernama Robbie karena Robbie merupakan orang paling dihormati di wilayah ini. Sebelum menemui Robbie, Doreen kembali ke gudang untuk membawa pistol miliknya. Namun di sini Doreen sempat kaget karena satu peluru di dalam pistolnya telah hilang entah kemana. Singkat cerita, Doreen datang ke rumah Robbie. Di sini Doreen menyuruh kedua anak buahnya untuk menunggu sementara ia sendiri akan masuk ke dalam. Setelah bertemu Robbie, Doreen langsung bertanya apakah Robbie mengetahui tentang Curtis. Robbie pura-pura polos dengan menjawab kalau ia tidak tahu siapa Curtis. Namun bersama dengan itu Doreen menginjak sebuah peluru yang sebelumnya ditinggalkan Finbar dan peluru tersebut cocok dengan peluru pistol miliknya. Pada akhirnya Robbie tidak bisa lagi mengelak dan terpaksa memberitahu jika Curtis sudah dihabisi oleh pembunuh bayaran bernama Finbar. Tapi Robbie bersumpah jika dirinya tidak pernah menyuruh Finbar untuk menghabisi Curtis. Mendengar penjelasan tersebut, Doreen berterima kasih kepada Robbie atas kejujurannya, namun tiba-tiba di balik itu istrinya Robbie begitu kaget setelah mendengar suara tembakan di ruangan kerja Robbie. Ketika si istri hendak menghampirinya, hal itu segera dicegah oleh Doreen. Doreen meminta istri Robbie masuk ke dalam kamar karena kalau tidak ia juga akan menghabisinya. Ternyata Doreen tidak mau jika sampai wajahnya dilihat oleh istrinya Robbie. Setelah itu Doreen dan para anak buahnya pergi dengan membawa semua uang Robbie yang ada di laci kerjanya. 1 jam kemudian Jack datang mendatangi Finbar untuk memberitahu kalau Robbie baru saja dihabisi oleh seseorang. Mendengar hal itu Finbar dan Jack pun segera bergegas ke kediaman Robbie.
Setibanya di sana, Finbar langsung bertanya kepada istrinya Robbie mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Istri Robbie mengatakan kalau ia tidak melihat siapa pelakunya. Namun dirinya sempat mendengar ada perempuan yang membicarakan seseorang bernama Curtis. Di sini Finbar akhirnya sadar jika dirinya pasti akan menjadi incaran selanjutnya karena jelas mereka akan membalaskan dendam atas kematian Curtis. Setelah itu Finbar membakar semua berkas yang ada di ruangan Robbie. Lalu menyuruh istrinya Robbie meminta bantuan polisi saat dirinya dan Jack sudah pergi dari sini. Di sisi lain memperlihatkan Doreen dan kedua anak buahnya yang berhenti di sebuah toko bibit tanaman. Lalu Doreen mengutus satu anak buahnya masuk ke dalam untuk bertanya mengenai di mana rumah Finbar. Di sini anak buah Doreen berpura-pura kalau dirinya adalah keponakan Finbar yang tinggal di kota. Hingga si pemilik toko akhirnya memberitahu di mana keberadaan rumah Finbar. Singkatnya mereka menyusup ke dalam rumah Finbar dan Doreen sempat melihat foto Finbar di masa lalu. Ternyata Finbar dulunya adalah mantan kolonel angkatan darat. Di balik itu Finbar yang hendak diantar pulang oleh Jack, tiba-tiba Finbar menyuruh Jack untuk berhenti karena lampu di rumahnya terlihat menyala. Finbar mengatakan kalau telah ada orang yang sudah menyusup ke dalam rumahnya. Kemudian Finbar dan Jack memutuskan untuk memantau dari atas bukit sampai mereka tahu siapa sebenarnya orang yang ada di dalam rumah Finbar. Keesokan paginya Doreen yang kesal karena Finbar tak kunjung pulang, ia pun langsung merusak mobil Finbar yang ada di depan. Melihat hal tersebut, Jack sempat ingin menembak Doreen namun segera dihentikan oleh Finbar. Ternyata saat itu ada si tetangga yang malah menegur Doreen atas kelakuannya tersebut. Namun Doreen yang tidak terima, ia pun langsung menghajar si tetangga sampai pingsan. Setelah kelompok Doreen pergi, Finbar dan Jack segera menghampiri si tetangga dan membawanya masuk ke dalam rumah. Di sini Finbar menyuruh Jack untuk menjaga si tetangga sementara dirinya akan mencari mereka dan membantai mereka. Beberapa menit kemudian Finbar mendatangi persembunyian kelompok Doreen, namun Doreen CS sedang tidak berada di sana. Finbar sekarang tahu kalau kelompok Doreen adalah sekumpulan teroris karena melihat persenjataannya yang begitu lengkap. Di sisi lain ternyata Doreen dan anak buahnya tengah berada di tempat pertandingan bola dan mereka sedang mencari Finbar. Tak lama kemudian Finbar datang ke sana dan ia melihat mereka lebih dulu. Lalu saat Doreen pergi ke toilet, Finbar segera mengikutinya dan bersembunyi di balik tembok. Namun tiba-tiba Doreen muncul dari belakang dengan langsung menodongkan senjata. Di sini Doreen yang menyangka kalau Finbar menghabisi Curtis atas perintah seseorang. Lantas ia pun bertanya siapakah orang yang sudah menyuruh Finbar. Dengan cerdik Finbar berbohong dan menyuruh Doreen untuk pergi ke sebuah kafe pada malam ini apabila Doreen ingin tahu siapa yang sudah menyuruhnya. Awalnya Doreen tidak mau dan ia ingin Finbar mengatakannya sekarang. Namun Finbar menggeretak Doreen dengan menyuruh agar menghabisinya saja karena dengan begitu Doreen tidak akan pernah tahu siapa orang yang sudah memerintahnya. Pada akhirnya Doreen termakan jebakan Finbar dan ia setuju dengan kesepakatan tersebut. Singkat cerita, sebelum datang ke kafe, terlihat kelompok Doreen yang sudah menyiapkan sebuah persenjataan. Malam harinya Doreen dan Finbar akhirnya bertemu di kafe tempat ibunya Moya bekerja. Di sini Doreen langsung meminta Finbar untuk mengatakan siapa sebenarnya orang yang menyuruh Finbar menghabisi Curtis. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba Jack muncul sambil menjawab kalau dirinya lah orang yang menyuruh Finbar menghabisi Curtis. Mengetahui hal itu, Doreen yang ternyata membawa pistol tanpa ragu menembak Jack hingga terjadilah keributan. Lalu Jack yang dalam keadaan terluka ternyata ia juga mampu membalas Doreen dengan tembakan. Tak lama dari itu, satu anak buah Doreen yang berada di luar berniat untuk melemparkan bom ke dalam kafe.
Tapi untungnya segera dihentikan oleh Finbar. Setelah ledakan tersebut, Doreen bergegas kabur, namun sebelum itu terlebih dulu ia menghabisi Jack. Setelah itu Finbar keluar untuk mengejar Doreen yang sekarang kabur menuju gereja. Singkat cerita, Finbar datang ke gereja dan bertemu dengan Doreen. Namun terlihat Doreen yang sudah kehabisan darah sehingga ia pun harus koat dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Finbar yang sedang berbincang dengan tetangganya. Ternyata di sini Finbar ingin pamit kepada si tetangganya karena Finbar berencana akan melanjutkan hidupnya di Italia. Finbar juga berjanji kalau ia akan sering datang ke sini untuk mengunjungi tetangganya itu. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah bersikap arogan karena ditakutkan kalian diincar oleh pembunuh bayaran seperti Finbar. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura.